Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Claudia. I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Oke, jadi tanpa berbasa-basi lagi, di video kali ini aku akan ngomongin tentang semua jenis produk-produk terbaru dari Avoskin dari series mereka yaitu Your Skin Bay. Oke, jadi buat yang penasaran, just keep on watching. Oke, sekarang aku bahas tentang konsep sebenarnya dibalik dari Avoskin Your Skin Bay. Jadi Avoskin Your Skin Bay mengangkat konsep kalau your skin is unique dan aku 100% agree with that. Nah, jadi memang karena tipe dan juga kebutuhan kulit setiap orang itu berbeda-beda dan sangat beragam. Nah, Avoskin mau memberikan option untuk teman-teman sekalian bisa memilih sebenarnya produk apa yang kira-kira tuh sesuai dengan kebutuhan kulit kalian secara lebih targeted. Dan yang mengingat dari keunikan kulit kita dengan tipe dan juga kebutuhannya yang sangat beragam, Avoskin meluncurkan 4 jenis toner beserta 8 jenis serum. Oh ya, selain itu beda dari seri-seri Avoskin yang sebelumnya yang sudah ada di pasaran, Your Skin Bay Avoskin ini mengangkat tema juga inclusivity. Jadi produk-produk dari rangkaian Your Skin Bay ini selain mencakup begitu banyak tipe kulit dan juga permasalahan kulit, yaitu juga bisa aman digunakan oleh bahkan kalian yang masih remaja sekalipun. Bisa aku bilang konsep seperti ini tuh menyerupai kayak yang namanya personalized skincare. Jadi kalian bisa benar-benar memilih, bisa very thoughtfully and mindfully pick the ingredients that you want to use for your skin. Selain itu, kalian juga bisa merubah produk-produk yang kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kulit kalian di saat tersebut. Karena mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau kebutuhan kulit kita itu selalu berubah dengan beranjaknya usia. Kayak kulit kita mungkin setahun yang lalu dengan kulit kita sekarang ataupun nanti setahun kemudian, itu pastinya sudah berbeda. Oke, jadi sebelum kita move on ke bagian sebelumnya, tentunya kalian udah harus tahu dulu nih, kira-kira kebutuhan atau main concern dari kulit kalian tuh apa sih? Nah, di sini aku udah bantu breakdown untuk teman-teman, ada beberapa. Apakah permasalahan utama kulit kalian itu? Yang pertama ya, jerawat. Lalu yang kedua adalah hyperpigmentation atau noda-noda hitam. Yang ketiga yaitu dehydration atau kulit dehidrasi. Yang keempat, kulit kusam. Dan yang kelima adalah kulit yang mudah kemerahan dan juga sensitif. Nah, jadi kira-kira di antara kelima main skin concern ini, mana sih yang merupakan main concern kalian? Kalian pilih dulu sebelum kita move on. Oke, setelah kalian udah pilih nih sekarang, ayo kita langsung bahas satu persatu produk dari Avoskin Your Skin Bay. Sebelumnya aku mau jelasin dulu, sebenarnya di atas packaging dari setiap produk Your Skin Bay bisa kalian lihat ada tulisannya sebenarnya apa aja kandungan utama yang ada di dalam produknya masing-masing. Jadi selain ada kandungannya, ada persentasenya. Selain itu di bagian bawahnya kalian bisa lihat sebenarnya ada kayak apa ya, kata-kata yang melambangkan dari fungsi setiap produk. Ini aku ambil contoh, salah satunya dari niacinamide 7% plus arbutin 1% dan juga kale. Ada tulisannya nih, ada time to glow. Jadi tentunya untuk mencerahkan kulit kita. Sebenarnya kalau misalnya kalian baca, kalian pelajari dari packagingnya, kalian tuh kira-kira bisa mendapatkan gambaran tentang apa sih fungsi dari setiap produk tersebut. Nah, tapi memang mungkin teman-teman masih bingung kalau cuman kayak baca tulisannya dari packagingnya. Makanya sekarang aku di sini pengen bahas satu persatu dan kasih gambaran secara general kira-kira fungsi dari setiap produknya itu apa sih. Kita mulai dulu dari keempat toner mereka kali ya. Nah, di sini yang pertama ada yang niacinamide 7% plus alpha arbutin 1% dan juga kale. Jadi tentunya selain membantu untuk menambahkan hydration di kulit kita, seperti selayaknya fungsi-fungsi toner lah ya, ini tuh ada manfaat tambahannya, yaitu mencerahkan kulit kita atau bahkan membantu memudarkan bekas-bekas jerawat karena ada kandungan niacinamide dan juga alpha arbutin di dalamnya. Jadi sesuai dengan apa yang tertulis di sini adalah time to glow. Nah, kita lanjut lagi ke toner berikutnya. Di sini ada Morin Collagen 5% bersama Hyacros 2% dan Galactomyces. Jadi selain ada kandungan yang merupakan humektan yang sangat hebat untuk menarik air sehingga kulit kita itu tetap terhidrasi, tetap lembab, dia itu ada kandungan Galactomyces-nya juga, yaitu fermented ingredients yang punya manfaat antioksidan dan juga bisa mencerahkan kulit kita. Nah, tapi sebenarnya menurut aku fungsi utama dari produk ini tetap adalah menjaga kelembapan sih. Jadi cocok untuk kalian yang punya permasalahan kulit dehidrasi,
mudah kering dan ketarik, ataupun misalnya kalau misalnya pakai makeup tuh rasanya kurang suka nempel karena kulitnya itu bertekstur dan juga suka mengelupas. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Di sini ada yang warnanya kuning, warna favorit aku. Ada vitamin C 2% plus niacinamide 2% dan juga carrot extract raspberry toner essence. Oh, namanya panjang banget. Tapi intinya sebenarnya sih kalau untuk produk yang satu ini adalah untuk menambahkan level antioksidan di kulit kita. Selain itu juga untuk mencerahkan kulit. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Di sini ada salicylic acid 1% plus zinc plus tea tree water. Untuk teman-teman acne fighter dan teman-teman yang punya permasalahan kulit mudah berjerawat, tentunya ini bukan ingredients yang asing lagi ya. Salicylic acid, zinc, tea tree water semuanya punya manfaat yang baik untuk melawan jerawat. Jadi tentunya kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat, you should look into this one. Oke, tadi aku udah bahas keempat toner mereka. Di sini akan aku langsung tuliskan rangkumannya, jadi kalian silahkan screenshot aja. Oke, sekarang aku bahas ke-8 serum mereka. Yuk kita langsung masuk bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada salicylic acid 2% plus juga zinc. Sama seperti yang toner tadi aku udah bilang, tentunya salicylic acid dan kandungan zinc ini cocok untuk teman-teman yang punya permasalahan jerawat. Jadi tulisannya di bawah ada nih, by acne, by blackheads. Lalu yang berikutnya di sini ada percampuran dari Azeclair, kombucha dan juga niacinamide. Fungsinya adalah untuk menenangkan kulit yang mudah iritasi, sensitif serta kemerahan dengan cara memperkuat nih skin barrier kita. Oh ya, selain itu ada kandungan kombuchanya juga yang bisa membantu menjaga kesehatan dan juga keseimbangan dari microorganism ekosistem di atas permukaan kulit kita. And next, di sini ada percampuran vitamin C, niacinamide dan juga mandarin orange fruit extract serum. Nah, untuk produk ini serupa dengan efek yang toner tadi, manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan level antioksidan di kulit kita serta juga membantu mencerahkan kulit kita karena ada kandungan vitamin C dan juga niacinamide-nya. Lalu yang berikutnya ada niacinamide 12% serta Centella asiatica. Ayo di sini siapa para fans Centella asiatica? Nah, kalau untuk produk satu ini cocok banget untuk teman-teman yang punya permasalahan kulitnya itu mudah kusam ataupun misalnya ada yang mudah kemerahan atau sensitif sekalipun karena ada kandungan niacinamide dan Centella asiatica yang bisa bantu menenangkan. And next di sini ada campuran antara lactic acid, kiwi fruit dan juga niacinamide. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, lactic acid itu merupakan salah satu turunan hydroxy acid yang bisa membantu mengeksfoliasi atau mengangkat lapisan sel kulit mati di permukaan kulit kita. Nah, jadi tentunya dia itu bisa membantu menghilangkan misalnya tekstur kulit akibat ada whiteheads ataupun blackheads dan juga bisa mencegah terjadinya jerawat dan juga kulit yang kusam. Lalu yang berikutnya di sini ada marine collagen 10% dan juga ginseng root. Nah, marine collagen itu tentunya bisa membantu mengikat hydration di kulit kita, sedangkan ginseng root itu antioksidan, antiinflamasi, dan juga punya manfaat anti-aging. Jadi ini cocok sih untuk siapa aja yang punya permasalahan kulitnya itu kusam, dehidrasi, dan juga butuh that extra antioxidant level yang didapatkan dari ginseng rootnya. Lalu yang berikutnya ada percampuran Hyacros dan juga green tea. Jadi Hyacros itu fungsinya untuk mengikat air dan green tea tentunya adalah kandungan yang sangat kaya akan antioksidan. Jadi lagi-lagi ini cocok untuk kalian yang punya kulit mudah dehidrasi, kering, makeupnya suka nggak nempel. Pokoknya kulitnya suka terlihat kusam yang sebenarnya sumber utama permasalahannya adalah karena kulit kalian itu kurang hydration atau air. And last but not least, of course, di sini ada alpha-arbutin 3% plus grapeseed. Jadi alpha-arbutin itu memang terkenal ya, udah untuk manfaat bisa memudarkan bekas-bekas jerawat ataupun noda-noda hitam yang tidak diinginkan di kulit kita. Jadi kalau kalian punya permasalahan kulit itu, kalian boleh langsung lihat-lihat nih produk alpha-arbutin 3%-nya. Oke, jadi aku udah memberikan kalian in general ke-8 jenis serum dari Your Skin by Avoskin. Nah, di sini lagi-lagi akan aku kasih lihat ke kalian rangkuman dari ke-8 serum tersebut. Kalian bisa screenshot aja. Oke, sekarang aku mereview beberapa produk dari Your Skin Bay yang sudah aku coba. Tentunya aku belum coba semuanya karena wajah aku cuma satu, tapi serumnya di sini aja udah 8, tonernya ada 4. Jadi aku belum sempet nyobain semuanya. Aku baru cobain 2 toner mereka dan juga 2 serum mereka. Ya, jadi kedua toner yang sudah aku coba ada yang niacinamide dan alpha-arbutin serta yang vitamin C, niacinamide dan carrot extract strawberry toner essence. Yang pertama aku akan bahas dulu yang niacinamide ya sama alpha-arbutin. Niacinamide tentunya merupakan kandungan
kandungan yang sudah tidak asing lagi. It's the jack of all trades. He can do everything, mulai dari memperkuat skin barrier kita, mengurangi proses peradangan di kulit kita, mencerahkan kulit, menghilangkan noda-noda bekas jerawat, dan juga bahkan bisa mengontrol oil productions di kulit kita. Nah, selain itu ditemenin nih berbarengan dengan alpha-arbutin yang merupakan salah satu kandungan yang sudah banyak sekali bukti-buktinya itu bisa membantu memudarkan noda-noda hitam dan juga bekas-bekas jerawat. Nah, secara aku punya oily skin dan juga acne prone skin, aku suka banget kedua kandungan tersebut karena kedua kandungan tersebut itu bisa bekerja sama secara sinergis, yang kalau misalnya niacinamide nih ya membantu mengurangi peradangan, mengurangi oil production di kulit aku, sedangkan si alpha-arbutin membantu mencerahkan, karena tentunya kalau kita punya permasalahan kulit yang mudah berjerawat, kita tuh sering mengalami permasalahan bekas jerawatnya. Nah, makanya kedua percampuran dari niacinamide dan juga alpha-arbutin ini menurut aku oke banget. Nah, kalau untuk tekstur dari produk ini, teksturnya dia itu adalah tipe yang very watery dan juga lightweight. Nah, untuk penyerapannya dia itu mudah sekali sebenarnya menyerap, tidak meninggalkan rasa lengket sama sekali juga, tapi tetap melembabkan juga. Nah, kalau misalnya apakah dia itu mudah di layer dan bisa di layer, tentunya bisa banget dan mudah banget di layer, tapi biasanya kalau aku udah mulai nge-layer kayak 2-3 layer, itu tuh mulai terasa ada rasa lengketnya. Jadi bisa disesuaikan aja sih dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya kulit aku di saat hari itu lagi rasanya kayak kurang minum, dehidrasi, aku suka pakai 2 layer atau bahkan 3 layer. Tapi kalau misalnya lagi gak kenapa-napa, lagi biasa-biasa aja, aku sih sukanya pakai 1 layer aja, karena kalau misalnya terlalu banyak layernya bisa terasa agak sedikit lengket. Nah, apa yang aku rasakan setelah menggunakan produk ini, tentunya pure hydration, dia itu sangat menghidrasi. Selain itu, dia juga membuat kulit aku tampak lebih sehat dan juga bercahaya, dan sebenarnya bisa aku bilang dia cukup membantu sih bekerja sama dengan kandungan-kandungan lain di skincare produk aku untuk menghilangkan, memudarkan bekas-bekas jerawat. Nah, lalu yang berikutnya, kalau yang Vitamin C Toner Essence ini, dia itu kenapa sih namanya Toner Essence? Menurut aku teksturnya sebenarnya hampir mirip, sama-sama cair seperti toner juga. Tapi aku ngerti sih kenapa dia sebutnya Essence, karena kandungan active ingredients yang di dalamnya ini tuh poten banget, cukup poten. Presentasenya, kandungannya, vitamin C derivatif yang digunakan, jadi dia tuh bisa memberikan efek layaknya sebuah essence. Ya, jadi vitamin C derivatif yang digunakan dalam produk ini adalah 3-O-ethyl ascorbic acid, salah satu turunan vitamin C favorit aku karena dia itu stabil, kaya akan antioksidan dan manfaat mencerahkan, serta manfaat anti-agingnya itu bukti-buktinya cukup kuat. Selain itu ada niacinamide 2% juga yang bisa membantu memperkuat skin barrier kita dan juga membantu kerja vitamin C-nya secara keseluruhan lah ya, supaya jadi lebih stabil. Nah, kalau ngomongin soal tekstur, produk ini juga sangat cair dan sangat mudah diratakan dan tidak meninggalkan rasa lengket sama sekali di atas permukaan kulit. Apakah bisa di layer? Bisa banget, menurut aku mudah sekali di layer dengan produk-produk skincare lain, ataupun kalau misalnya kalian mau layer lebih banyak toner yang sama ini supaya hydrationnya lebih nendang, bisa banget juga. Bahkan kalau di pagi hari aku lagi mager banget, males gitu kayaknya pakai skincare lain, aku tinggal layerin ini aja sebanyak 2-3 layer, lalu aku pakai sunscreen and that's it. Kalau di kulit oily combination aku, sebenarnya ini udah cukup melembabkan banget, dan surprisingly aku bisa ngerasain sih kulit jadi gak mudah terlihat kusam, lalu juga terhidrasi secara baik sepanjang hari, dan mungkin ya sebenarnya ada efek juga sih membantu menghilangkan atau memudarkan bekas-bekas jerawat juga, walaupun aku gak bisa bilang dia merupakan satu-satunya produk yang membantu menghilangkan bekas-bekas jerawat aku, karena kan ada active ingredients dan juga produk lain yang aku gunakan secara bersamaan di skincare rutin aku. Tapi yang jelas aku suka tekstur dari produk ini dan aku suka banget menggunakannya di pagi hari bersamaan dengan penggunaan sunscreen aku untuk membantu menunjang efek antioksidan dan perlindungan dari dampak buruk sinar UV-nya. Oke, sekarang aku membahas tentang kedua serum yang sudah aku coba. Di sini ada yang Azoclair, Kombucha, dan juga niacinamide. Nah, karena aku tadi udah bahas ya kayaknya tentang niacinamide, aku di sini akan bahas lebih jelas tentang kandungan Azoclair kali ya. Nah, kalian pernah dengar gak sih tentang kandungan yang namanya azelaic acid? Nah, jadi azelaic acid ini merupakan salah satu kandungan yang lagi naik daun nih sebenarnya di tahun 2021 dan mungkin dari tahun lalu ya, tapi lagi bener-bener naik daun di tahun ini. Nah, azelaic acid itu merupakan kandungan biasanya diekstrak dari gandum-ganduman dan memiliki berbagai macam manfaat untuk kulit kita. Yang pertama, dia itu sebenarnya punya manfaat bisa mengangkat lapisan sel kulit mati secara gentle. Jadi, dia itu kayak gentle exfoliation. Lalu yang kedua, dia juga memiliki manfaat untuk meredakan kemerahan dan juga sensitivitas pada kulit.
Jadi makanya produk ini cocok untuk teman-teman yang punya permasalahan misalnya kulitnya eczema ataupun rosacea. Dan yang ketiga, ada beberapa riset yang juga membuktikan kalau azelaic acid juga memiliki manfaat loh untuk teman-teman yang punya kulit berjerawat. Jadi kalau misalnya kalian punya sensitive skin tapi juga acne prone skin secara bersamaan dan udah cobain berbagai macam active ingredients tapi rasanya kok kulitnya jadi sensitif terus, kalian boleh banget nih cobain kandungan yang ada azelaic acidnya. Nah tapi sayangnya kandungan azelaic acid ini memang merupakan kandungan yang hanya bisa diresepkan oleh dokter. Jadi kalau untuk dari versi kosmetikanya, dari over the counter skincare productsnya, kita hanya bisa mendapatkan turunan lainnya, yaitu salah satunya ya si Azeclear ini nih. Nah untuk tekstur dari produk ini, dia itu tipenya very light gel type serum. Sangat mudah diratakan, nggak perlu banyak-banyak untuk melapisi seluruh bagian wajah, jadi kalian nggak perlu takut cepet habis produknya. Nah, kalau finish dari produk ini memang awalnya saat kayak baru ngeset, dia tuh rasanya agak sedikit lengket ataupun sedikit tacky. Jadi kalian bisa memberikan aja sedikit waktu, mungkin kayak 1-2 menit, supaya nih rasa lengketnya bisa hilang dulu sebelum kalian layer dengan skincare products kalian yang lain. Oke, sekarang lanjut lagi ke produk berikutnya. Aku coba ada si salicylic acid 2% dan juga zinc. Nah, siapa di sini yang punya oily acne prone skin kayak aku, pasti kalian udah familiar dengan kandungan salicylic acid. Nah, salicylic acid itu merupakan salah satu kandungan yang bisa mengangkat lapisan sel kulit mati sampai ke dinding pori-pori bagian dalam. Karena dia itu merupakan kandungan exfoliator yang oil soluble. Jadi dia tuh bisa kayak merangkak masuk ke dalam pori-pori kita dan membersihkan dinding-dindingnya supaya mencegah terjadinya sumbatan di pori-pori kita. Nah, jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang punya permasalahan pori-porinya itu mudah tersumbat dan juga mudah berjerawat. Kalau aku pribadi suka menggunakan produk ini di bagian wajah aku yang bener-bener rentan terjadi sumbatan, jadi suka beruntusan. Baik kayak misalnya di bagian hidung dan juga bagian dahi serta dagu. Oh ya, selain itu ada kandungan zincnya juga yang bisa membantu mengontrol produksi minyak di kulit kita. Jadi digabungin nih salicylic acid membersihkan, si zinc membantu mengontrol produksi minyak, tentunya bisa membantu mencegah terjadinya pori-pori tersumbat, terjadinya blackhead, whitehead serta jerawat. Tekstur dari produk ini juga tipenya serupa sih dengan serum yang Azeclear. Dia itu very lightweight gel type textures, dia mudah diratakan dan lagi-lagi a little goes a very long way. Apalagi kalau misalnya aku kan suka menggunakannya sebagai spot treatment ya, hanya di bagian hidung, bagian dahi dan juga bagian dagu. Jadi benar-benar perlunya dikit aja, 2 tetes bahkan bisa banget untuk mengcover seluruh bagian wajahku itu. Untuk finish dari produk ini dia juga very hydrating. Makanya kalian harus hati-hati, nggak boleh pakai kebanyakan karena kalau kebanyakan bisa jadi kayak terasa lengket. Dan berdasarkan pengalaman pribadi aku menggunakan produk ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu, aku nggak pernah sih ngerasain kayak ada efek jadi kulitnya sensitif, kering atau kemerahan sama sekali. Nah bahkan yang aku rasain komedo tuh jauh berkurang. Misalnya tadi aku kasih nilai nih komedo di hidung aku kayak 70 gitu lah ya. Kayak kalau misalnya banyak nilai 100. Nah aku tuh kayak di 70. Nah setelah aku menggunakan produk ini, kayak nilai komedo aku tuh jauh berkurang. Kayak sekarang tuh mungkin kayak 40 or even less, which is a really good deal menurut aku. Ada produk yang bisa membantu menjaga pori-pori supaya bersih, supaya nggak komedoan, supaya nggak ada muncul masalah-masalah berikutnya yang pastinya oily acne prone skin mengerti lah ya, yaitu jerawat. Nah ini juga merupakan pertanyaan yang sering banget sih masuk ke aku, pilih toner atau serumnya. Karena kalian tahu ya, ada beberapa yang kandungannya serupa. Misalnya di sini ada vitamin C 2%, ada vitamin C 2%. Nah kalau menurut aku, kalau misalnya kalian lagi ngincernya vitamin C, kalian nggak perlu ambil dua-duanya. Kalian bisa pilih salah satunya aja. Nah kira-kira pilih yang toner atau serum kalau gitu ya. Kalau misalnya kalian belum bisa move on dari toner favorit kalian udah punya toner Holy Grail, kalian belinya serumnya aja. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya kalian punya Holy Grail serum yang kalian masih belum bisa move on, kulit kalian suka banget, ya kalian kalau misalnya mau mendapatkan kayak efek atau manfaat lebihnya, ya kalian bisa coba dari dalam bentuk tonernya aja. Jadi bisa saling melengkapi satu sama lain aja sih. Oke, kalau misalnya kasusnya kalian belum punya Holy Grail toner ataupun serum dan kalian bingung nih, kalian harus beli yang mana ya? Toner vitamin C 2% atau serum vitamin C 3%? Kalau menurut aku, sebaiknya sih kalian coba dulu aja dari yang toner vitamin C 2% karena persentase dari active ingredients-nya lebih kecil, jadi cocok untuk kalian yang masih baru pemula di dunia skincare.
Oke, yang berikutnya aku memberikan beberapa guidelines untuk teman-teman supaya bisa memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Jadi nanti di setiap skin concern aku memberikan misalnya kayak beberapa option toner dan juga beberapa option serum. Tentunya kalian nggak perlu pilih dua-duanya, nggak perlu ambil semuanya, kalian tinggal pilih salah satu aja dari setiap kategori. Jadi dari toner kalian pilih satu dan juga dari serum kalian pilih satu. Dan tentunya kalau misalnya ada kandungannya yang sama nih, si tonernya niacinamide, si serumnya niacinamide, jangan pilih yang kandungannya sama persis. Jadi kalian bisa pilih aja yang kandungannya berbeda antara toner dan juga serumnya. Nah, jadi untuk permasalahan acne di sini ada toner yang salicylic acid dan juga niacinamide, lalu pilihan serumnya ada salicylic acid, niacinamide, lactic acid serta Azeclear. Lalu untuk permasalahan hyperpigmentation, untuk toner kalian bisa pilih vitamin C ataupun niacinamide, lalu untuk serumnya ada alpha-arbutin, vitamin C, niacinamide serta lagi-lagi Azeclear. Lalu untuk concern yang berikutnya yaitu dehydration. Nah, untuk toner kalian bisa pilih antara si Hyaluron Marine Collagen ataupun niacinamide, serta untuk serumnya Marine Collagen, Hyacross ataupun niacinamide. Lalu yang berikutnya untuk permasalahan kulit kusam. Nah, kalian bisa pilih untuk tonernya antara vitamin C ataupun niacinamide, dan juga untuk serumnya ada niacinamide, alpha-arbutin, vitamin C dan juga lactic acid. Lalu untuk permasalahan kulit yang mudah kemerahan dan juga sensitif. Yang pertama, tonernya kalian bisa pilih yang niacinamide ataupun hyaluron, dan berikutnya serumnya kalian bisa pilih antara Azeclear dan niacinamide. Nah, jadi itu sih sebenarnya rekomendasi aku untuk pemilihan produk Your Skin by Avoskin berdasarkan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Semoga infonya mempermudah kalian untuk memilih kira-kira produk mana yang sesuai untuk kulit kalian. Oke, berikutnya aku memberikan tips tentang bagaimana cara melayer skincare products dari Avoskin Your Skin Bay. Karena ini memang konsepnya kayak personalized skincare, lebih targeted skincare treatment. Nah, kalian bisa pilih atau melayer produk sesuai dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Misalnya nih, kalau misalnya kalian mau dapet mencerahkan dari vitamin C, tapi kalian juga mau dapet nih rasa lembab dari yang produk-produk ada kandungan hyaluronic acidnya, Hyacross atau Marine Collagen. Boleh banget kok kalian layer selama kulit kalian itu baik-baik saja. Ya, walaupun memang there's no absolute right or wrong dalam melayer skincare products, ada beberapa kandungan yang kalian harus lebih berhati-hati nih dalam melayer. Karena setiap kandungan tersebut memiliki potensi untuk mengiritasi. Jadi kalau misalnya kalian gabungkan, efek dari iritasinya itu bisa jadi akumulatif. Nah, beberapa contohnya antara lain ada yang AHA, BHA, vitamin C, serta retinol. Di sini memang nggak ada kandungan retinol sih, tapi just in case kalau misalnya kalian punya produk lain yang ada kandungannya retinol, kalian harus lebih berhati-hati. Oke, sekarang aku memberikan kalian another table menunjukkan kira-kira kandungan-kandungan apa yang aman untuk di layer satu sama lain, dan juga kandungan yang harus kalian lebih hati-hati saat digunakan secara bersamaan. Again, aku mau ingatkan, there's no absolute right or wrong in skincare. Kalian sebenarnya boleh aja bereksperimen dan mencari percampuran atau koktail yang paling sempurna untuk kulit kalian. Gak ada orang lain yang bisa memahami kulit kalian sebaik diri kalian sendiri. Tapi memang mungkin di saat kita lagi bereksperimen dengan skincare rutin, ada kita sampai nanti ke titik dimana itu kayak kulit kita memberikan sinyal, percampuran ini I don't like it, aku nggak suka nih dicampurin bersamaan. Menunjukkan kayak tanda-tanda seperti salah satunya kulit kemerahan, lalu kulitnya jadi mengelupas, jadi jauh lebih sensitif dan mudah terasa iritasi. Kalau misalnya produk yang tadinya oke-oke aja di kulit kalian, kalian pakai jadi perih, jadi cekat-cekit. Nah, ini sebenarnya merupakan tanda-tanda yang diberikan oleh kulit kalian untuk kalian tidak mencampurkan kedua active ingredients tersebut, karena mungkin memang ada efek akumulatif iritasi dari masing-masing produk tersebut. Oke guys, jadi segitu aja review dan juga guideline aku mengenai Avoskin Your Skin Bay product. Semoga informasinya semuanya bermanfaat, dan jangan lupa untuk share juga ke teman kalian yang masih galau nih mau beli produk yang mana. And yeah, thank you guys so much for watching, and hope to see you guys again on my next video. Oh, and lastly, before anyone else is you. Bye guys!